Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Salwa Dwi Dena. Saya seorang mahasiswa dari program studi Teknik Informatika. Di sini dalam rangka ujian akhir semester mata kuliah Sistem Informasi Geografis, saya akan sedikit menjelaskan mengenai cara menganalisis peta daerah yang merupakan rawan banjir menggunakan ARCGIS. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan apa itu banjir terlebih dahulu. Banjir adalah keadaan di mana suatu daerah tergenang oleh air yang volumenya cukup besar, dan itu bisa disebabkan oleh curah hujan yang cukup tinggi ataupun dengan aliran air. Nah, dengan kedatangan banjir ini biasanya kita dapat memprediksi seperti yang saya bilang tadi, memprediksi dari curah hujan maupun aliran air. Namun, banjir bisa tiba-tiba, kedatangan banjir ini bisa dengan tiba-tiba karena terjadinya badai ataupun kebocoran tanggul yang tidak bisa diprediksi sebelumnya. Oleh karena itu, dengan kemajuan teknologi, kita sekarang ini bisa memprediksi titik rawan atau daerah yang berstatus rawan banjir menggunakan sistem informasi geografis yang akan saya jelaskan tadi. Sedikit saya jelaskan. Oleh karena itu, di sini saya akan menjelaskan ada beberapa faktor yang akan mempengaruhi analisis dari sebuah peta yang rawan banjir ini. Maka dari itu, kita akan menjelaskan terlebih dahulu selanjutnya ini. Nah, jadi kita untuk menganalisis suatu data, menganalisis suatu peta ini, kita perlu mengetahui parameter apa saja yang kita butuhkan dalam membuat peta, yaitu indeks kerawanan banjir. Jadi kita harus mengetahui dulu parameter-parameter apa saja yang kita perlu tahu. Nah, seperti kelas kemiringan, kelas tinggi atau kontur, topografi, tekstur tanah, kemudian permeabilitas atau drainase tanah, penggunaan lahan, curah hujan, dan termasuk buffer sungai. Karena semakin dekat jarak suatu wilayah dengan sungai, maka peluang untuk terjadinya banjir juga semakin tinggi. Nah, jadi dalam metode ini kita menggunakan metode analisis berupa scoring dan pembobotan. Dua metode ini untuk mengetahui faktor-faktor dominan yang menjadi penyebab banjir dapat diketahui dengan melakukan scoring dan overlay. Dan setiap parameter yang digunakan dalam penelitian, parameter tersebut diantaranya seperti kemiringan lereng, kerapatan saluran dalam drainase, curah hujan, penggunaan lahan, dan juga jenis tanah. Dari beberapa parameter yang digunakan untuk mengetahui nilai tingkat kerawanan banjir di lokasi penelitian menggunakan metode scoring, yaitu memberikan nilai atau harkat pada setiap parameter banjir sehingga nanti akan ditampilkan hasil dari parameter yang digunakan berupa kelas-kelas yang telah ditentukan, maka akan diketahui faktor penimbang atau masing-masing bobot setiap parameter tersebut. Nah, pertama kita perlu mengetahui parameter apa saja yang kita butuhkan dalam membuat peta indeks kerawanan banjir. Nah, yang pertama kita mengetahui parameter curah hujan. Setelah itu parameter kemiringan. Setelah itu parameter penggunaan lahan dan juga parameter tanah. Nah, setelah kita mengetahui parameter-parameter itu, selanjutnya kita akan melanjutkan pada bagian overlay seperti langkah-langkah berikut. Nah, kita membuka tools geoprocessing lalu intersect. Akan muncul tampilan seperti ini. Tampilan intersect. Nah, kita menginput curah hujan, kemiringan, penggunaan lahan, dan juga tanah. Nah, lalu kita beri nama file ini untuk tambahan layers di atas nanti menjadi kita beri nama rawan banjir. Setelah
itu kita akan mencoba membuka file atau layers dari rawan banjir yang telah kita buat. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu kita akan melanjutkan pada metode scoring. Nah, kita akan menambahkan field skor total. Oke, itu dibawa seperti ini. Nah, seperti ini. Kita akan masuk ke field kalkulator untuk mengkalkulasi semuanya. Nah, oke. Nah, itu dia sudah semuanya sudah menjadi skor total ya. Nah, ini dia. Nah, setelah kita mengetahui skor totalnya, kita akan memberikan simbol warna pada kelas-kelas dari keterangan itu, seperti keterangan-keterangan di mana titik yang rawan, titik kurang rawan, maupun titik yang tidak rawan menggunakan simbol warna-warna seperti berikut. Nah, hasil akhirnya adalah seperti berikut ini. Ini adalah titik rawan banjir. Keterangannya rawan, kurang rawan, dan tidak rawan ya. Dan yang mendominasi merupakan titik rawan banjir. Itu dia metode dari scoring, pembuatan, dan overlay dari parameter-parameter yang telah kita ketahui ya. Oke, cukup. Mungkin sampai di situ ya. Nah, itu dia yang telah saya sampaikan. Mohon maaf sekali dengan segala kekurangan dalam penyampaian saya. Saya tahu masih banyak sekali kekurangan yang saya miliki dalam pemahaman mengenai materi ini. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akan terus belajar dan memperbaiki semaksimal mungkin apa yang belum saya kuasai. Semoga kedepannya saya menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang semakin ingin belajar lebih baik lagi. Dan semoga apa yang telah saya kerjakan ini, yang telah saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi semuanya, termasuk bermanfaat bagi diri saya pribadi. Dan sekian dari saya. Mohon maaf untuk semua kekurangan dalam penyampaian ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.